Jadi kalau memang mungkin dianggap oleh aliran ortodok, Pantekosta, Protestan, mungkin tidak ada mata rantainya. Tetapi Bukan kami dianggap sama saya. Saya tanya Bapak tadi, ajaran di gereja Bapak ada nggak mata rantainya sampai ke Rasul? Itu pertanyaan saya, bukan nggak dianggap. Jangan lain dong artinya. Saya oh tanya jadi itu. berarti saya belum mengerti maksud pertanyaannya nih. Maksudnya Ya Bapak gimana? nih, ajaran gereja Bapak, adakah mata rantainya sampai ke Rasul? Siapa suksesi apostolik dari gereja Anda? Itu. Oh ya tentunya kan karena aliran baru muncul, toh karena pecahan dari Katolik, Martin Luther pecahan dari Katolik, nah Protestan ada terpecah lagi, ada pecahan lagi, timbul lagi Pantekosta. Nah tetapi yang saya pahami dari Ortodok, Katolik, Protestan, Pantekosta yang saya pelajari, kok kenapa saya uji di Alkitab ada kelemahan, ada kelebihan, ada perbedaan, tetapi ketika membicarakan Allah Tritunggalnya, kok mereka bisa kompak gitu. Kok bisa kompak? Termasuk yang Pantekosta, yang Protestan, yang belakangan, kok bisa kompak? Jadi inti imannya itu anugerah Tuhannya itu dibukakan sejelas-jelasnya walaupun beda aliran. Tetapi begitu memahami ayat-ayat seperti Bunda Maria, seperti yang bukan pokok, kok beda-beda. Nah, jadi makanya saya mau bertanya sama Agatha itu menurut Agatha gitu. Jadi kalau menurut Oke. Alkitab, Silakan menurut gereja Anda Tritunggal itu seperti apa penjelasannya? Silakan. ya Bapa, Anak dan Roh Kudus seperti yang dijelaskan oleh bapak-bapak gereja. Seperti apa? Allah Tritunggal itu seperti yang diajarkan bapak-bapak gereja. Silakan. Iya, kan di ayat firman Tuhan, kalau saya gampang saja karena saya ndak bukan dosen, bukan guru teologi. Yang saya pahami, Ini kan Allah itu gini satu, Pak. yaitu Allah Bapa, Tuhan Tidak, itu gini, satu, gini, Tuhan gini. Yesus. Tidak harus menjadi dosen untuk mengerti dan menjelaskan Tritunggal. Iya, Tidak betul, perlu. amin. Karena Betul, itu, amin. karena itu adalah ajaran basic semua orang Kristen harus tahu. Makanya silakan Iya. Bapak menjelaskan Allah Tritunggal menurut gereja Bapak. Silakan. Bukan, kalau saya gini ya, saya tidak pernah berpatokan kepada satu aliran. Karena saya ini, Saya nggak saya nanya itu, terbuka. karena gini kan, kata Bapak gini, semua tentang Tritunggal itu sama kok, inti Tritunggal itu penjelasannya sama. Seperti apa yang dari gereja Bapak, saya mau tahu. Iya, karena Oh, kebetulan saya kan gereja ini kan di Papua. Jadi nggak ada saya hubungannya, Pak, nggak nggak ada dengerin dulu hubungannya. maksud saya dengerin dulu. Saya belum pernah mendengar pengajaran Allah Tritunggal yang setajam Pak Bambang Nursena, Pak terus. Saya nggak nanya itu, Pak. Saya nggak nanya itu. Tetapi jelaskanlah, karena Anda sudah mengklaim. Ya, Intinya begini kan tadi saya sudah ya, dengarkan, it's okay, kata Bapak. ya, Intinya pengajaran Tritunggal ini sama semua kok. Nah, ya, silakan dari gereja Bapak. Tritunggal ya. itu seperti Menurut apa? menurut yang saya imani saja, yang saya pahami di Alkitab ya. Menurut Hmm. saya pribadi saja ya. Kalau begitu, karena kan Agatha nanyanya ke saya, ya toh. Ya karena kan gereja Bapak, Anda bilang gereja Bapak Ya, itu tapi sama kan seperti kalau saya ajaran bilang, Bapak-Bapak gereja. nah Nggak usah makanya muter, kalau Pak. Langsung aja, langsung. ya langsung saja. Hmm. Jadi Allah itu yang firman Tuhan katakan hanya satu Allah saja bagi kita, yaitu Bapa. Yang bersumber segala sesuatu itu Bapa. Yesus itu siapa? Yohanes 1 ayat 1, firman itu adalah Allah. Dan Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi Allah. Dan Tuhan Yesus pernah Firman menjelaskan itu menjadi Allah. Coba dibaca. firman itu menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Nah, Jadi tuh firman itu adalah Allah. firman itu adalah Allah. Jadi Yesus itu Di Yohanes 1 ayat Bapa. 1. Di Jadi Yohanes Yesus 1, itu ya. Jadi kalau gitu Yesus itu siapa? kemanusiaannya Tuhan Yesus saya itu bukan Bapa. Kalau keilahiannya Tuhan Yesus, Firmannya Bapa. Sang firmannya Logos itu. Bapa. Oke. Jadi Bapa menciptakan segala sesuatu di dalam Yesus yang adalah firmannya. lalu Roh Kudus itu apa? Rohnya Bapa. Roh Kudus Rohnya Allah. Bapa. Roh Apakah Kudusnya apakah Bapa. apakah Roh Kudus ini Tuhan? Roh Kudus ini Allah. Iya. Apakah dia juga Tuhan?
Yang Tuhan Tuhan Yesus. Loh, jadi Karena Bapak tidak Tuhan Tuhan. itu yang saya pahami, Tuhan itu gelar yang berkuasa. Makanya Ah, namanya Tuhan Yesus Kristus. Di Alkitab nggak pernah ditulis Tuhan Roh Kudus. oh, oke. Kalau di Alkitab tidak pernah ditulis sebagai Tuhan Roh Kudus, sekarang saya tanya, apakah Bapak itu Tuhan? Bapa itu Allah yang harus saya Saya sembah. saya tahu dalam hakikatnya Bapak itu adalah Allah. Saya tanya gelarnya, kan tadi Anda udah menjelaskan. Oh iya, Tuhan itu gelarnya ya. kan dia yang Apakah maha Bapak kuasa ini gelarnya juga. Tuhan? Bapa itu kan yang maha kuasa. Iya, saya tanya, apakah Bapak ini juga gelarnya Tuhan? Yang saya baca hanya satu Allah saja, Saya yaitu tahu itu. Bapa. Pertanyaan saya, apakah Allah Bapa ini gelarnya juga Tuhan? Kalau yang saya baca di Perjanjian Baru, gelarnya bukan Tuhan, tetapi gelarnya dia itu Allah, sumber segala sesuatu yang harus kita Loh, sembah kalau Yesus melalui Tuhan Tuhan, Yesus sementara Kristus. Yesus di dalam Bapa, masa Bapa nggak Tuhan? Ya, iya, dalam hal rohaninya tetap Allah Bapa itu Tuhan dan Allah Bapa itu juru selamat, tetap Dalam juru rohaninya selamat. Bapa itu Tuhan. Ya Bapa itu memang roh kok. Memang sejak kapan Bapa itu nggak Tuhan? Nggak roh. Iya, saya paham itu maksudnya. Ini secara gelar yang secara yang dinalar perjanjian baru itu tadi yang hanya satu Allah saja yaitu Bapa. Tetapi saya tahu Bapa itu juga Tuhan gitu loh. Cuman maksudnya yang dijelaskan Rasul secara supaya dapat membedakan yang saya pahami supaya dapat Oke, membedakan jadi Roh ketertinggalan Allah Kudus ini. ini Tuhan gelarnya, betul? Ya. Ya, Yesus Bapak firman juga. Roh Kudus, Oke. Bapak firman Roh Kudus Yesus gelarnya Tuhan. juga, Yesus juga Tuhan, Bapa juga Tuhan. Apakah tiga Tuhannya? Satu dong. Tadi katanya Bapa Tuhan, Ah, Yesus Tuhan, iya. Roh Kudus Tuhan. Tiga. Iya. Gimana nih? Coba Nah, kan jelasin. Bapak firman Roh Kudus adalah satu. Satu apa? Satu hakikat Bedanya Allah. apa? Allah sepenuhnya. Oke, jadi kalau dibilang Roh Kudus Tuhan, Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, ini hitunglah sendiri berapa Tuhannya. Oh iya, itu kan bukan seperti Agatha dan saya dan Pak Udin. Terus? Bukan tiga begitu yang berbeda. Ya. Ngumpul bareng. Jadi iya, saya nggak nanya itu. Ini kan narasi saya ini yang Anda contek. Oh iya. Tahu. Nah, Oke. yang saya tanya kan kalau Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, lalu Bapa Tuhan, ada berapa Tuhan? Satu. Nah, ini Roh Kudus Tuhan. Ini gimana menyatukannya? Menyatukannya yang tadi tiga pribadi dalam satu hakikat. Tadi kata Bapak Bukan bukan tiga kayak Tuhan. Udin, Kalau tiga Kak Tuhan, Jos, wah ya. saya nyembah Nah, dewa-dewa tuh. kalau Bapak bilang tiga pribadi, ya sama seperti yang Bapak bilang tadi. Ada Agatha, ada Josia, ada Udin bukan. disatuin. Karena itu Bukan. pribadi. Pribadinya bukan seperti yang Agatha dan saya karena Coba, kita ada pribadi materi. itu apa? Makanya Ya, saya pribadi tanya. dalam satu hakikat itu bukan pribadi Kalau seperti hakikatnya benda. kalau Ini hakikatnya metafisika satu, seperti ya. yang dijelaskan Pak Bambang Nursena. Saya nggak usah bawa orang. Ini kan Anda bukan Kristen Ortodoks juga. Ngapain ngomong-ngomong Pak Bambang Nursena? Ah, Ini kan Pak bukan Bambang Ortodoks. Nursena anak Tuhan sama juga. Gini Pak. Ya, kalau Bapak mengatakan ya ini Tuhan, ya Roh Kudus Tuhan, Tuhan semua itu. Bagaimana Anda mengatakan satu hakikat ini jadi tiga pribadi? Coba. Tadi karena Anda bilang ini tiga pribadi dalam satu hakikat. Pribadi apa? Kalau hakikatnya satu, masa pribadinya tiga? Hah, gimana ceritanya? Kalau hakikatnya Ya, satu, sebetulnya gini Allahnya yang satu, iya, kenapa makanya jadi tadi. tiga pribadinya? Iya, makanya tadi tuh ketika bicara penjelasan bapak-bapak gereja jatuhnya jadi begitu. Makanya saya jadi bingung muter-muter sendiri. Nah, makanya lebih baik saya baca firman Tuhan saja. Hanya satu Allah saja yaitu Bapa, sumber segala sesuatu. Saya tanya, kenapa Anda mengatakan tiga pribadi dalam satu hakikat? Ya, Kenapa itu yang hakikatnya sering saya satu? dengar dari penjelasan Nah, gereja berarti Bapak nggak paham. saya paham. Ya udah Makanya di dalam jelasin. Alkitab, makanya saya bilang Udah. kalau bahasa Di mana di teologinya Alkitab? saya nggak paham. Oke, di mana Bahasa di Alkitab? teologinya. Baik, di mana di Alkitab dikatakan Bapak itu pribadi, ini pribadi, itu pribadi, coba. Mana?
maksud saya pribadinya bukan seperti Agatha dan saya dan yang lain. Iya, kenapa Bukan Anda pribadi menggunakan? seperti materi. Iya, mengapa Anda Ini menggunakan? metafisika pribadinya. Saya tahu persona itu, saya tahu. Makanya kenapa Anda menggunakan diksi pribadi? Iya, karena yang sering saya dengar bahasa teologinya begitu. Padahal saya sendiri pun nggak mau menyebut itu dalam Ya kalau Anda nggak berbicara. mau bertentangan dengan pemahaman yang sesungguhnya, ngapain Anda mendengarkan itu? Itu lagi makanya. Habis diputar-putar sih dari tadi. Loh, kalau Sudah bilang tadi gini, Pak. Bapak Gini Pak, kemanusiaan kalau Bapak Yesus. mengerti, ibarat kata ya, Bapak udah tahu jalan ke Solo, mau diputar-putar kemana pun Bapak akan nemu ke Solo. Jadi tenang aja. Sama iya. seperti iman Kristen, mau diputar-putar kayak gimana pun Anda harusnya mengerti. Dan Anda Oke. tahu jalan sampai ke situ. Oke. Makanya saya tanya Anda, di mana ada konteks ya, di dalam Alkitab mengatakan bahwa Roh Kudus itu pribadi, Yesus itu pribadi, dan Bapa itu pribadi. Itu doang kok pertanyaan saya. Oh ya, kalau begitu saya bingung karena tidak ada pribadi tulisannya di Alkitab. Ya, kalau gitu ngapain disebut tiga pribadi? Iya, itu karena saya suka sering dengar guru-guru teologi bicara, tetapi kalau saya dalam berbicara biasa, saya nggak pernah menyebut begitu karena nanti ketika diputar saya bingung sendiri karena bahasa teologi yang harus dijelaskan, bukan bahasa menurut yang tulis di Alkitab. Tetapi saya Bahasa mengerti. teologi, bahasa Alkitab itu bahasa biasa kok. Nggak Iya, pakai ada betul. bahasa aneh-aneh di situ. Iya, betul. Kenapa Anda malah bawa bahasa-bahasa teologi? Orang bahasa Alkitab itu bahasa Indonesia kok. Iya, karena diputar tadi itu, makanya karena saya kan bukan sekolah teologi, jadi bingung. Ya, jadi saya pakai saja, saya pinjam saja tuh guru teologi. Ternyata saudaraku Agatha putar lagi, saya jadi bingung sudah. Gitu. Tetapi saya mengerti Tuhan Yesus saya itu adalah Allah yang menjadi manusia. Oh, Saya mengerti. kalau Tuhan Yesus adalah Allah yang jadi manusia, berarti Bapak Oneness dong. Yohanes kan Yohanes 1 ayat 14, firman itu Nah, itu telah baru menjadi benar. manusia. Firman Allah jadi manusia. Iya, Masa betul. Allah aja? Karena Allah itu, kita Iya, tahu. Yohanes 1 tadi. Karena kita tahu Allah itu hanyalah Bapa. Allah itu hanya satu, yaitu Bapa. Ya, betul. Nah, itu. Firman Allah menjadi manusia. Ya, betul itu. Firman Allah Ya, menjadi jangan manusia. dibilang Allah jadi manusia, nanti Ya, maklum lah seolah-olah. namanya kan tidak konsisten cara bicaranya seperti Agatha sudah terlatih itu. Tapi saya mengerti firman Allah menjadi manusia. Saya ngerti itu. Gitu. Jadi bagaimana kalau saya percaya itu? Oke, Anda Tadi kalau Agatha sudah tahu, ngomongin. Anda kalau sudah tahu konsep Tritunggal, lalu bagaimana dengan ibadah Anda? Bagaimana dengan kurban Anda, ekaristi Anda? Karena pengajaran Tuhan Yesus itu bukan cuma Tritunggal. Bayangin aja. Korban Ekaristi itu gimana maksudnya? Loh, katanya tadi sama. Saya kan Pantekosta. Maksudnya yang ada di Ortodok, korban Ekaristi itu apa? Coba, saya mau uji dulu. Ekaristi itu bukan hanya di Ortodok, Ekaristi itu untuk semua orang Kristen. Ya, kan nggak di Alkitab LAI nggak ada tulisan Ekaristi. Di mana ada tulisan Ekaristi? Oke, Ekaristi itu sama dengan perjamuan kudus. Ya, perjamuan kudus ya saya buat, makanya bahasanya jangan tinggi-tinggi. Kalau ngomong sama orang biasa, ngomongnya biasa saja. Ekaristi itu bukan bahasa tinggi, Pak. Ya saya nggak ngerti. Kalau perjamuan kudus saya ngerti. Padahal ya Pak ya, Ekaristi itu bahasa atau istilah itu dari Katolik loh Pak. Kan kata Bapak tadi Luther pecah dari Katolik, kok nggak tahu? Iya, terus saya kan Pantekosta. Saya kan Iya. Pantekosta. Iya. Pecah lagi. Emang Pentakosta itu ajaran dari mana? Pantekosta bukan Pentakosta. Iya, Pantekosta itu ajaran dari mana? Saya juga nggak tahu. Loh, Bapak nggak tahu ajaran dari mana kok malah ngaku-ngaku ikut Kristus? Oh gimana? Yang saya imani Alkitab. Wah, beriman kepada Alkitab. Mang isi yang ada di dalam Alkitab itu sudah menimbulkan iman di saya. Oke. Firman Kristus itu
yang menimbulkan iman di saya, Oke, bukan oke, oke. gereja. Kalau Anda bilang, loh bukan gereja, emangnya Tuhan Yesus nurunin kitab? Ya, gereja isinya manusia. Saya Kalau dia tanya. ngomong Alkitabnya salah Iya, gimana? saya tanya, memangnya Tuhan Yesus nurunin kitab? Yang nulis kitab rasul-rasul itu tulis. Iya, saya tanya Anda kan beriman dari kitab itu, berasal Ya, dari tulisan manusia. dari kita Alkitab lah imanmu kan gitu tadi kan? Iya, karena Iya. baca Alkitab. Terus Anda bilang saya nggak beriman kepada gereja gitu? Bukan nggak beriman kepada Nah, gereja. apa Gereja tuh? itu kan cuma gedung denominasi. Tapi Gereja kalau omongan yang gedung. di atas mimbar sesuai Alkitab, sekarang Tunggu, gini. tunggu. Gereja itu gedung. Lah gereja yang sekarang ini kan gedung. Tetapi orang-orang percayanya itulah yang gereja. Kalau yang tadi Agatha bilang, kalau Oke, imammu sesuai kitab orang-orang suci, percaya itu disebut gereja. Sekarang saya tanya, gereja pertama siapa? gereja pertama Petrus. Para rasul Sekarang. dong. Iya, rasul, betul. Para rasul dong. Nah, Ya. sekarang saya tanya, Anda beriman kepada ajaran itu Anda dapatkan dari para rasul atau dari Alkitab? Iya, rasul-rasul nulisnya di Alkitab. Saya mau dapatnya dari mana kalau bukan dari Alkitab? Saya tanya, waktu Tuhan Ini Yesus bikin mendirikan bingung gereja, pertanyaannya sih. sabar. Ketika Yesus itu mendirikan gereja pertama, yaitu para rasul, saat itu udah ada kitab belum? Kita perjanjian lama saja. Oke. Terus kenapa Anda beriman kepada kitab? Mau beriman kepada kitab nih bagaimana sih? Maksudnya isi Alkitab beriman itu, kepada Alkitab. isi Alkitab itu menuntun saya kepada Tuhan Yesus Kristus. Oke. Gitu loh. Isi Alkitab itu menuntun Anda kepada Yesus Kristus. Jadi Alkitab itu yang ngajarin Anda? Iya toh, firman Tuhannya. Oh, kalau gitu kenapa dulu Yesus itu malah mengutus rasul? Bukan nyetak Alkitab banyak-banyak, sebarin belajar sendiri. Iya, karena rasul kan sudah mati. Saya nggak ketemu rasul. Yang ketemunya Alkitab. Iya, Anda ketemu Alkitab. Kan Anda ketemu Alkitab bisa di mana aja toh? Iya. Di tempat fotokopi ada, di toko buku ada. Iya. Sekarang saya tanya, bisakah buku mengajar Anda? Karena di buku itu kalau saya baca, Roh Kudus Saya nggak nanya itu, bekerja. saya nggak nanya itu. Dengarkan baik-baik. Bisakah buku mengajar Anda? Nggak bisa. Terus kenapa Anda bilang tadi Alkitab itu mengajarkan saya? Karena isinya firman Tuhan. Ketika saya baca, hati saya membuka diri, Roh Kudus membuat saya mengerti. Roh Kudusnya yang membuat saya mengerti. Dari Tetapi mana saya kamu harus dapat baca. Roh Kudus? Sekarang saya tanya, dari mana kamu dapat Roh Kudus? Oh, dari Tuhan Yesus. Emang Tuhan Yesus ngasih langsung sama kamu? Bagaimana? Emang Tuhan Yesus ngasih langsung kepada kamu? Iya, Tuhan Yesus yang baptis saya dengan Roh Kudus yang dari Bapa. Ulang gimana? Tuhan Tuhan Yesuslah yang baptis saya dengan Roh Kudus. Tuhan Yang Yesus dari kapan Bapa. hari baptis Bapak? Ya? Kapan Tuhan Yesus membaptis Anda? Oh, harus kalau nggak dibaptis sama Tuhan Yesus, saya masuk neraka. Karena Tuhan Yesus sudah bilang, kalau kamu tidak dilahirkan kembali dari air dan roh, kamu tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Jadi Mau Tuhan Yesus yang agamamu- membaptis Bapak. Oh iya. Kapan Tuhan Yesus turun nemui Bapak dan membaptis Bapak? Oh, itu hal ilahi, Agatha. Saya nggak nanya hal Kalau yang ilahi. baptis Agatha pendeta jadi kalau itu. Anda Itu bukan Tuhan Yesus. Oke, jadi siapalah yang membaptis Anda? Yang membaptis pakai air pendeta. Ah, oke. Yang nggak kelihatan Tuhan Yesus. Oh, Tetapi Tuhan Yesus itu membaptis Anda. harus, karena Yohanes Pembaptis sudah bernubuat. Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Oke, Aku membaptis kamu dengan air. Kalau Tuhan Yesus yang membaptis Anda, ngapainlah dia ngutus rasul? Sekarang Agatha sudah ketemu Rasul. Udah ketemu Rasul, Agatha. Ajaran rasul itu diturunkan sampai ke rumah saya. Wah, itu kan lisan. Kalau Anda katakan itu lisan, orang Kristen itu memang mendapatkan ajaran itu secara lisan dan tulisan. Kalau tidak ada, Iya, tetapi tidak ada lisannya nggak boleh melawan yang tertulis. Oke, lisan mana yang melawan yang tertulis?
Nah, tadi saya bilang saya dibaptis Tuhan Yesus, kok Agatha tidak percaya? Ya memang karena nggak ada Tuhan Yesus membaptis kamu. Dalilnya mana? Firman Tuhan sangat jelas. Tulisannya mana? Tulisannya mana? Ya, tadi Kamu saya dibaptis oleh bilang Tuhan Yesus. Yohanes Pembaptis sudah bernubuat. Coba Bapak baca Matius 28 ayat 19. Baca. Ya, sabar, saya buka dulu nih. Matius 28 ayat 19. 28 Ayat ayat 19. 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kepada Kudus. siapa? Kepada siapa Yesus nyuruh membaptis? Kepada murid, kepada ini murid. Kan? Berarti Anda dibaptis harus melalui otoritas para rasul, bukan Tuhan Oh Yesus iya, sendiri. sekarang ada rasulnya. Oh. Sekarang ada rasulnya. Kan gitu. Udah Sekarang toh. ada rasulnya. Terus tadi kata Anda bilang Tuhan Yesus yang baptis Anda. Iya, ini kan ini rasul ini membaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di Kisah Para Rasul dituliskan dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Ya toh? Kontradiksi Tetapi yang dong. memberikan Roh Kudusnya siapa? Siapa? Yang memberikan Roh Kudusnya rasul. Oh, rasul jadi Tuhan Yesus, berarti rasul jadi Allah Bapa berarti. Loh, kok jadi Allah Bapa hubungannya? Iya, yang memberikan Roh Kudusnya siapa? Sekarang saya tanya. Yang baptis rasul. Yang memberikan Roh Kudusnya siapa? Yang Sekarang saya memberikan tanya, Roh Agatha. Kudus Tuhan Yesus. Iya, makanya saya bilang yang memberikan saya Roh Kudus Tuhan Yesus. Yang baptis sekarang saya Anda- pendeta. sekarang Tadi kan gini, saya bilang. Anda baca di Kisah Para Rasul ya, ketika Filipus membaptis, Roh Kudus tidak turun. Gitu? Ketika Filipus membaptis, Roh Kudus tidak turun. Setelah Ya. ditumpangkan oleh para rasul, Roh Kudus turun toh. Iya, betul. Betul. Sekarang rasulnya ada di Agatha. Kalau dikatakan setelah ditumpang tangankan oleh para rasul, baru Roh Kudus turun, artinya ilmu ini, ajaran ini diturunkan lagi ke muridnya rasul. Oh, Muridnya tidak, rasul tidak begitu. menurunkannya lagi. Tidak begitu. Kalau Oke, itu berarti silakan baca. cacat 2 Tesalonika logika. 2 ayat 15. Baca 2 Tesalonika 2 ayat 15. Silakan baca. Kalau nggak gitu gimana dong? Maksud saya gini, cacat logika. Enggak, jangan cacat dulu. Enggak, Baca Agatha dulu kenapa bisa mencap setelah rasul bisa meneruskan yang tadi rasul Makanya otoritas baca rasul. itu 2 Tesalonika 2 ayat Padahal 15. Filipus itu berkecimpung di dalam rasul. Baca Walaupun dulu. dia bukan rasul. Yang mana Baca nih? dulu 2 Tesalonika 2 ayat 15. Nggak logis itu aja kok baca. 2 Tesalonika 2 ayat 15. 2 ayat 15. Untuk orang yang lemah imannya di bawah, Agatha ngapain jadi blunder begini? Nikmati pendidikan ini biar lu jangan botol kalau diputer-puter. Amin, haleluya. Enggak, ini yang di bawah ini. Ya. Ini untuk orang-orang jangan gini. Lu itu ya yang namanya murid itu diuji. Paham? Betul. Lu kalau Setuju. jadi murid jangan nganga terus. Jangan Jangan baperan diputer, juga. ditanya, lu Jangan kagak baperan ngerti. juga. Udah. Jangan Ini baperan ajaran juga. ini. Silakan Pak, baca. Ya. 2 Tesalonika 2 ayat 15. Ya toh? Ya toh? 2 Tesalonika 2 ayat 15. Iya. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Disuruh Ya. berpegang teguh tuh. Berarti Ya, ada ajaran betul. yang diturunkan toh. Ya, betul. Oke, Anda baca lagi tuh 1 Korintus. Ini karena Anda kan Banget bilang, nih. dari mana nih yang kok diturun-turunkan 1 Korintus 11 ayat 23. Tuh, Korintus 11 Ayat 23. ayat 23. Ya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Oke. Jadi 2 ayat itu Orang sama-sama. Agatha, Sabar. Ya sabar udah dulu. jelasin apa? Ya silakan. Kalau orang lagi baca firman Tuhan, jangan ketik-ketik ketawa itu.
Kalau lagi Marah nggak nih baca firman ceritanya. Tuhan boleh. Nah, minta ampun sama Tuhan Yesus ya. Minta ampun sama Oke. Tuhan Yesus. Santai Pak, santai Pak. Jangan baper ya, jangan Tidak, baper. saya tidak apa-apa. Oke, Saya cuma di situ bilang saja. dikatakan ya, di situ Ya. dikatakan ya, Ya. apa yang telah aku terima dari Tuhan Yesus telah aku teruskan. Apa yang aku Berarti, teruskan? iya, Apa yang telah aku teruskan? berarti Rasul Paulus meneruskan ajarannya Rasul toh. Ya kan? Yang Jadi mana? karena Gimana? Anda Gimana? tadi bilang Gimana? gini kan, Gimana? Anda ini Gimana? dapat dari mana nih logikanya? Kok bisa diteruskan? Oh, kok ada muridnya? Nah, karena tadi kalau Anda fokus tadi membaca Matius 28 ayat 19, pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi kita semua ini menjadi muridnya Yesus melalui pemuridan dari para rasul. Rasul memuridkan muridnya, muridnya memuridkan itu tadi 2 Tesalonika 2 ayat 15. Berpegang teguhlah kamu di situ adalah gereja. Satu. Ya. Kamunya di situ satu biji, tunggal. Ya. Tidak ada gereja A, gereja B, gereja C, Ya, gereja E. tidak ada denominasi. Oke, dengar. Kalau di situ disuruh berpegang teguhlah kamu pada ajaran yang kamu terima, baik secara Lisan lisan maupun dan tertulis. tertulis. Tadi Ya, Anda bilang. betul. Tadi Ya. Anda bilang, dari mana nih ajaran itu dimurid-muridkan? Ya memang konsepnya itu adalah pemuridan. Ya, betul. Nah, sekarang saya tanya Anda, Oke. suksesi apostolik gereja Anda dari murid Rasul yang mana nih? Murid Yesus yang mana nih? Gini loh, untuk menguji ajaran yang tadi lisan nih yang dibangga-banggakan Agatha. Oh, lisannya ini saya kan dari Rasul nih. Sekarang saya ngujinya gampang saja. Yang dipatokan lisan itu nggak boleh melanggar prinsip yang tertulis dalam Alkitab. Karena Alkitab itu patokan untuk menguji. Dari mana Mana kita tahu dalilnya? sejarahnya? Mana Dari mana dalilnya? Dari mana Anda kita bisa mengatakannya? yakin kalau ortodok yang Agatha yang saya belum ngomong udah dipotong nih. Ketika Anda mengatakan yang tertulis itu menjadi patokan, sekarang saya tanya tata cara puasa dan liturgi di mana patokannya yang Itu tertulis? agamawi, itu agamawi berarti. Bukan? Bapak jawabnya tidak sesuai bawa agama Alkitab loh. dong. Tuhan tidak Bapak bawa jawabnya agama. Bapak ininya bawa Alkitab dong. Kalau Anda Sekarang gini saya mengatakan tanya Agatha nih. Agatha kan yakin di ortodok itu ajaran rasul-rasul, ya toh? Kenapa ya, dari mana Agatha bisa menjamin kalau yang secara lisan itu betul-betul turun-temurun? Karena secara kalau dipahami secara turun-temurun udah ribuan tahun ini, Agatha yakin ortodok itu masih murni ajarannya dari rasul, dari makanya orang Bapak ke orang. baca tulisannya Nggak yakin ada Luther. penyimpangan. Oke, kalau Bapak Nggak yakin ada mengatakan penyimpangan. seperti itu, Bapak tahu Luther aja mengatakan kalau kamu mau tahu iman dari Kristen yang paling murni, kamu bisa melihatnya di ortodok. Bapak aja nggak tahu. Wah, di Alkitab nggak ada tulisan itu. Oke. Dari ortodok Oke, nggak ada. di mana dalilnya yang mengatakan yang tertulis itu menjadi tolok ukur? Pengajaran itu benar, untuk menguji ajaran itu benar yang tertulis. Oke, kita uji ya. Karena dari tadi Anda bilang menguji. Saya Oke. tanya, di gereja Anda, perempuannya berkerudung nggak? Nah, ini masalah pemahaman. Nah, Janganlah dulu. Sabar. pemahaman itu Sabar. Ini ada tertulis. Karena Anda menguji dari yang tertulis kan. Saya uji nanti satu-satu. Ya, kan Anda pengen nguji nih. Ya toh? Sekarang saya tanya, tertulis di dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-16 disuruh tidak boleh ada gereja yang membantah perempuan pakai kerudung. Gimana dengan gereja Anda? Tertulis tulisannya loh. tidak begitu. Paulus kan di Yes. sana kan tradisinya pada saat itu, konteksnya pada zaman itu di Israel. Kita nih bukan Israel. Kita nih bukan Israel. Silakan dibaca, Kenapa? silakan dibaca. Silakan Kenapa dibaca. nggak lakukan hukum Taurat? Silakan dibaca. Semua Nah, orang sekarang bisa saya tanya melakukan dulu, hukum kenapa Taurat. nggak lakukan hukum Taurat? Siapa yang nggak melakukan hukum Taurat? Anda. Ya itu hukum Taurat itu potong binatang, jangan makan babi. Kenapa? Loh, siapa yang tidak melakukan hukum Taurat? Saya tanya. Ya, Agatha makan babi gak? Anda tahu nggak hukum Taurat itu apa? Agatha makan babi gak? Anda tahu nggak hukum Taurat itu apa? Ya Kalau baca saya aja makan perjanjian babi, lama itu.
Loh, sekarang saya Dilarang tanya. makan babi, Nah, dilarang Anda makan tidak tahu, onta. bahkan Anda tidak tahu hukum Taurat, Pak. Katanya mau tertulis. Katanya Bapak mau tertulis. Anda tahu nggak hukum Iya, Taurat apa? yang tulis di dalam Alkitab itu kan ada yang tersirat. Bapak tahu mana ada tersirat? Namanya hukum itu tertulis, Pak. Ngacomu luar biasa. Sekarang saya tanya, Anda tahu nggak hukum Taurat itu apa? Anda tahu nggak? Bukan masalah babi. Kalau itu bisa saya jawab dari Kisah Para Rasul 10 ayat 15. Itu terlalu gampang bagi saya. Sekarang saya tanya, Anda tahu nggak hukum Taurat? Yang bilang orang Kristen nggak melakukan hukum Taurat itu siapa? Silakan. Iya, sekarang hukum Taurat itu boleh makan babi gak? Di mana di Taurat dikatakan tidak boleh makan babi? Ya banyak binatang. Jangan bilang banyak. Binatang Saya yang kasih banyak. berkuku belah, binatang yang Sekarang saya banyak. tanya, di mana di dalam hukum Taurat dilarang makan babi orang Kristen? Mana dalilnya? Silakan. Tunjukkan dalilnya kalau ada. Orang Kristen dilarang makan babi di dalam Taurat. Dalilnya mana? Jawab. Banyak itu. Karena Anda jangan bilang banyak, satu. Satu sebutin. Banyak, cuma Kata ini cari Anda, ayatnya nih Anda yang menguji kesulitan. dari tulisan. Anda menguji dari tulisan. Kan Anda pengen ini, Anda kan nggak mau tradisi lisan. Oke, yang tertulis. Silakan. Mana hukum Taurat yang mengatakan orang Kristen jangan makan babi? Silakan. Tunjukkan kalau ada. Iya, nantilah menyusul Nah, itu nyarinya kenapa susah. 1 Korintus 11? 1 Korintus 11 Iya. itu disuruh pakai kerudung, gereja mau belum berkerudung. Itu konteksnya, makanya baca Alkitab itu lihat konteksnya. Pada zaman itu, Udah ya Pak itu ya. bukan hukum. Loh, Itu bukan itu hukum. perintah. Makanya baca 1 Itu Korintus 11 perintah ayat 16. kepada orang di sana, bukan zaman sekarang. Saya bacakan. Kami maupun gereja Tuhan, kalau gerejamu bukan gereja Tuhan, jangan lakukan. Di situ jelas ayat 16-nya dikatakan. Kami maupun gereja-gereja Tuhan tidak memiliki kebiasaan membantah. Jadi kalau Anda membantah, Anda bukan gereja Tuhan. Ternyata pakai kerudung. Dada, pakai Pak, makanya. Ya, yang mengatakan orang Kristen tidak melakukan Taurat, ini sangat malu. Memalukan sekali. Sekali-kali saya katakan. Orang Kristen itu melakukan Taurat. Jadi kalau dikatakan orang Kristen nggak melakukan Taurat, ya udah kau berbohong, berzina, membun-bun. Itu semuanya hukum Taurat loh. Agamawi. Nggak ada di sini ngomongin agamawi. Ini ajaran Yesus. Masa kau bilang ajaran Yesus agamawi? Hah? Sejak kapan? Ajaran Yesus kamu bilang ajaran agamawi. Ya karena ada ajaran lah, makanya ada agama. Kalau Yesus tidak membawa ajaran, terus kalian belajar apa? Ngapain dia disebut guru? Karena saya tanya, kalau Yesus itu tidak mengajarkan sesuatu, tidak memiliki aturan, untuk apa dia jadi guru? Pernah mikir nggak sampai situ? Ya, kau cari dulu perintah orang Kristen dilarang makan babi di dalam Taurat. Kau cari itu sampai besok, nggak akan ada. Ya, kamu aja nggak ngerti Taurat kok. Ini tidak mendidik. Lu ngapain di sini kalau saya tidak mendidik? Ya, jangan bilang nggak mendidik. Kalau saya nggak mendidik, ya kamu gak usah di sini. Nggak ada yang maksa kamu untuk di sini. Ya, saya bukan karena dia bilang gitu. Kamu itu terlalu ajaran ini. Saya dari tadi tidak pernah menjudge dia. Tapi kalau kalian mendengarkan dia dari tadi baik-baik, menyimak, dia itu selalu memblok semua apapun penjabaran saya. Padahal saya dengerin dia. Dia dari tadi, kamu begini, kamu begitu, kamu begini. Adakah saya menjudge dia? Saya hanya bertanya. Tapi giliran saya tanya, dia nggak bisa jawab. Kalau kalian menyimak, bukan sibuk typing, kalian paham. Kan tadi saya sudah katakan. Ini adalah bentuk counter iman Kristen. Kalian harus belajar dari sini. Ya, jadi kalau kalian mengajarkan sesuatu, kalian harus tahu ajarannya. Kalian juga harus melakukannya. Gitu. Agata agamawi, kamu terlalu lisan. Kita sama-sama nggak tahu. Saya dari tadi nggak pernah. Saya dari tadi tidak pernah menyimpulkan agama dia atau gereja dia apapun itu.
Bahkan dia meminta pandangan saya tidak pernah mau menyimpulkan. Tapi menguji, itu yang saya lakukan. Paham diskusi tadi? Masalahnya kalian gak nyimak, kalian udah terlalu gerah gitu loh. Kalian udah langsung skeptis gitu. Kalian nikmatilah. Ya, diputar-putar iya dong. Kan kamu suka putar.